Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini kita dapat kembali membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah Islamiyah Sawangan Depok pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita buka pembahasan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Pada pembahasan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, kita akan bagi dua sesi pembahasan, yang dimana sesi pertama itu membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran, dilanjut dengan periodisasi turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana cara-cara Al-Quran itu diturunkan. Sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pada saat Al-Quran diturunkan dari beberapa ayat dalam sebuah surah pendek namun secara lengkap. Total keseluruhan waktu turunnya Al-Quran itu 23 tahun, yang dimana 13 tahunnya itu Nabi masih tinggal di Mekah dan 10 tahunnya waktu Nabi hijrah ke Madinah. Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, yang dimana Nabi Muhammad itu sedang berkholwat di dalam Gua Hiro di atas Jabal Nur. Ayat pertama dalam Al-Quran yang turun adalah ayat 1-5 yang terdapat pada surah Al-Alaq, turun pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Surah ini turun pada waktu Nabi Muhammad sedang berwukuf di Arafah pada saat melaksanakan haji, yang bisa kita bilang dengan haji wada, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Pembahasan selanjutnya yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Anak-anak sekalian, bila kita baca nama-nama surah dalam Al-Quran, pasti kalian akan menjumpai atau menemukan yang disebut Makkiyah dan Madaniyah. Contohnya sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana di atasnya tertulis surah Al-Baqarah Madaniyah, yaitu surah Al-Baqarah turunnya di kota Madaniyah atau Madinah. Begitupun surah yang turun di kota Mekah. Apa sih maksud kalimat tersebut? Contohnya
pada kalimat suratul Baqarah Madaniyah, yaitu bahwa secara keseluruhan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah. Meskipun ada pengecualian beberapa ayat yang diturunkan di Mekah. Begitupun dengan kalimat surah Yasin Makkiyah. Maksudnya secara keseluruhan ayat-ayat di surah Yasin itu turunnya di Mekah. Dan untuk menentukan mana ayat atau surah Makkiyah dan mana yang Madaniyah, jumhur ulama mendasarkan dengan periodisasi kehidupan Rasulullah yang dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah, yaitu pada saat Nabi Muhammad bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu tanggal 17 Ramadan, yang dimana Nabi Muhammad ini berusia 41 tahun sampai hijrah Rasul ke Madinah, yaitu Rabiul Awal pada usianya yang ke-53. Periode Mekah ini kurang lebih 12 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad sedang bermukim di Madinah, yakni pada permulaan hijrah ke Madinah itu pada awal Rabiul Awal, saat usia beliau 53 tahun, sampai dengan menjelang kewafatan Nabi Muhammad. Periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Semua ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode ini disebut dengan Madaniyah. Kemudian, cara-cara Al-Quran diturunkan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan riwayat hadis sahih melalui 3 tahapan. Nah, yang pertama ada Al-Quran di Lauh Mahfud, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Buruj ayat 20-22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu min waraihim muhit, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz, yang artinya padahal Allah mengepung dari belakang mereka, seseorang tidak akan lepas dari kekuasaannya. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauful Mahfuz. Jadi pada saat Al-Quran berada di Lauh Mahfuz, hanya Allah yang tahu keberadaannya, karena waktu itu Al-Quran berada di alam ghaib. Kemudian Allah menurunkannya ke Baitul Izzah di langit bumi. Namun secara umum Allah menunjukkan adanya Lauh Mahfuz, yaitu yang merekam segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, serta wujud di dalam semesta ini. Sebagian besar mufasir menjelaskan bahwa keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz merupakan ketentuan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit bumi. Berdasarkan beberapa petunjuk ayat Al-Quran dan riwayat Al-Hadis Sahih, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah, yaitu dinamakan malam Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Quran ada yang diturunkan pada bulan Muharram, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar, dan bulan Rabiul Awal dan akhir. Ibnu Abbas menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar secara sekaligus, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur di sepanjang bulan dan hari. Imam Asyuyuti berkata bahwa seandainya tidak ada hikmah ilahiyah yang menyatakan turunnya kepada umat secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan niscaya Al-Quran akan diturunkan ke muka bumi secara sekaligus
sebagaimana halnya kitab-kitab yang diturunkannya sebelumnya. Tetapi karena Allah membedakan antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, maka Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Turun secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sebagai penghormatan terhadap orang yang diturunkannya. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tahap ketiga ini atau terakhir, ia turun ke langit bumi dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Terdapat firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 106. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW karena diturunkannya Al-Quran secara terpisah. Mereka menghendaki agar turunnya secara sekaligus. Mereka berkata pada Nabi Muhammad, "Hai ayah Qasim, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana diturunkannya Taurat kepada Musa?" Dari peristiwa itu, maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai bantahan terhadap mereka. Bantahan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zarqani mengandung 2 pengertian. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dan yang kedua, kitab samawi sebelumnya diturunkan secara sekaligus, bagaimana telah populer di kalangan jumhur ulama, bahkan dapat dikatakan ijma'. Baik anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Islamiyah, demikianlah pembahasan kita hari ini di sesi yang pertama, yaitu tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, yang dimana kita baru saja membahas tentang sejarah, lalu periodisasi, kemudian cara-cara Al-Quran diturunkan. Dan insya Allah pada kesempatan lain kita akan membahas lebih dalam yang masih berkenaan tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk pertemuan yang akan datang. Dan apa-apa yang sudah kita dapatkan semoga menjadi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.